digitalnya sudah Ibu share ya di bab pertama. Di bab berapa Ibu? Kalau nggak salah bab ketiga atau berapa? Oke. Oh ya, sebelumnya anak-anak Ibu sudah tahu belum dengan ketiga sholat nih? Belum. Nah, kalau yang ini namanya sholat gerhana anak. Yang kedua ini adalah sholat istisqa. Yang ketiga ini adalah sholat jenazah. Oke, nanti Ibu jelaskan satu-satu ya. Nah, yang pertama, sholat gerhana. Coba anak-anak ingat-ingat, pernah nggak sih kita mengalami gerhana matahari, gerhana bulan? Oke, nah waktu itu apa yang ada di mana? Oke, semuanya benar. Tidak ada yang salah. Kita bisa mengatakan salah karena ada beberapa teori juga mengatakan ada yang gelap, ada yang terang. Oke, kita fokus ke sini. Sholat gerhana. Jadi anak-anak, sholat gerhana itu adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Jadi hukum sholat gerhana itu adalah sunnah muakkad. Jadi kalau kita bertemu dengan gerhana matahari, dengan gerhana bulan, bukannya kita melihat fenomena tersebut, tapi kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Karena apa? Tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingat kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak doa dan juga istighfar. Jadi diingatkan kan? Apakah kalian waktu sholat waktu fenomena gerhana itu sholat? Tidak. Kalau sudah tahu, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Ibu gimana sih cara melaksanakan sholatnya itu? Nah, sholat gerhana itu tata caranya ialah yang pertama sudah otomatis niat. Yang kedua ialah takbiratul ihram. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah dan juga diteruskan dengan surah yang panjang. Disunahkan untuk membaca surat yang panjang. Rukuk dengan tumainah. 5 iktikal, bangkit dari rukuk dan juga dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah yang panjang. Agak ada beberapa perbedaan dengan sholat fardu ya. Karena di sini membaca surah Al-Fatihah sudah bangkit dari rukuk itu dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah lagi, lalu dengan surah yang panjang. Nah, yang keenam adalah rukuk yang kedua pada rakaat pertama itu lebih pendek. Jadi untuk rukuk yang kedua pada rakaat pertama, tadi kan rakaat pertama yang rukuk yang rakaat pertama tadi harus lebih panjang suratnya. Kalau rukuk yang kedua ini disunahkan untuk yang lebih pendek suratnya. Lalu diikuti dengan i'tidal, sujud 2 kali, lalu berdiri untuk rakaat kedua dengan cara yang sama seperti rakaat pertama. Sudah mengetahui kan perbedaannya dengan sholat-sholat fardu lainnya? Jadi untuk melaksanakan sholat gerhana dengan sholat fardu itu berbeda ya anak-anakku. Oke. Nah, langsung tasyahud akhir dan juga salam dan juga khotbah terkait gerhana. Nah, tadi kan ada niatnya.
juga doanya harus setelah sholat itu ada doa dan ada khutbahnya 2 kali. Nah, ini ada sholat istisqa ini membacakan usolli sunnat al-istisqa'i raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Tergantung kalian posisinya jadi apa ya. Oke, ini juga dihafalkan nanti kita itu ambil nilai. Nah, terakhir adalah salat jenazah. Pastikan terlihat ada tetangga kita ataupun keluarga kita yang mengalami kematian. Nah, sudah pasti ada yang namanya sholat jenazah. Apa sih Bu sholat jenazah itu? Jadi sholat jenazah itu ialah sholat yang dilakukan untuk mendoakan orang muslim yang meninggal dunia. Hukum melaksanakan sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Ada yang tahu arti fardu kifayah? Fardu kifayah itu apabila di suatu tempat tersebut ada orang yang telah melakukannya, maka orang lain gugur untuk melakukannya. Jadi kalau sudah ada yang mensolati jenazah tersebut, yang lainnya itu boleh tidak mensolati. Tetapi kalau tidak ada satupun yang menyolati jenazah tersebut, maka seluruh masyarakat yang ada di sekitar itu ikut berdosa. Oke, sudah paham maksud dari fardu kifayah? Hikmah melaksanakan sholat jenazah ialah menumbuhkan kepedulian sosial, kedua itu mengingatkan kematian, yang ketiga itu mempererat ukhuwah Islamiyah, yang keempat itu membantu sesama muslim. Tata caranya ini agak berbeda dengan 2 sholat tadi. Yang pertama karena sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan juga tidak ada sujud. Ingat ya anak-anak, karena kita tidak boleh menyembah jenazah tersebut. Oke, yang pertama saat kita dengar, kedua ialah takbir pertama itu membaca surah Fatihah, yang ketiga yaitu membaca sholawat atas Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membacakan jenazah, jenazah yang boleh beda yang bisa Allah mengatakan apa kalau kita belum hafal panjangnya. Yang kelima ialah takbir keempat dan membaca doa. Nah, niatnya kalau ini untuk jenazah laki-laki, sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah ma'muman imaman lillahi ta'ala. Untuk yang kedua itu untuk sholat jenazah perempuan, sholli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayah ma'muman imaman lillahi ta'ala. Bedanya dengan jenazah laki-laki dengan perempuan itu hanya dikata mayyitati dan dengan mayyit, ya. Kalau laki-laki itu mayyit, kalau perempuan mayyitati. Oke, sudah tahu kan? Itu juga dihafalkan ya. Oke, gimana anak sudah bisa dipahami terkait ketiga sholat tadi? Sudah. Nah, di sini ibu ada sekali kasus. Ini langsung kalian jawab. Yang bisa menjawab pertanyaan ini bakal ibu kasih hadiah. Bisa? Oke, mau diacak atau diselesaikan absen? Kita selesaikan sholat berhada dulu ya. Nah, kalian ibu minta untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Boleh nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang bisa menjawabnya, bisa menjelaskannya ke depan, maka ibu akan dikasih hadiah. Oke, ada yang mau? Kita
membanggakan. Oke. Oke, bagus. Pertama dulu. Bentar ya, Kak Aisyah ya. Wah, sudah ada. Sudah berarti ini. Sebanyak loh, ini. Sebanyak loh. Sebanyak. Aisyah ada coklat atau keju? Keju. Oke, kita lanjut ya, start kelas kedua. Nah, ini siapa yang mau jawab? Yang jawab dulu. Siapa? Atia? Tidak, Bu. Baca, baca. Boleh baca, maju. Baca, maju. Oke, apa yang sebaiknya dilakukan oleh di suatu daerah terjadi kemarau panjang dan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih? Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh umat Islam? Sebaiknya umat Islam itu melaksanakan sholat istiqomah. Bagus sekali. Nomor 2, mengapa sholat istiqomah itu penting dilakukan? Sebagai terwujud dari kita kepada Allah untuk meminta hidayah. Oke, yang ketiga, sikap apa yang harus dimiliki oleh masyarakat? Berhati. Benar sekali, bagus. Coba kalau Anda, teman ada coklat pakai keju. Keju, keju. Nah, satu lagi ya, satu lagi ya, satu lagi ya. Satu lagi. Nah, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Sagita, maju. Tadi sebenarnya Sagita. Oke. Di sebuah kampung ada warga yang meninggal dunia saat sholat jenazah akan dilaksanakan. Beberapa remaja masjid masih bingung tentang tata cara sholat jenazah. Pertanyaannya, apa yang saya lakukan oleh umat Islam? Menyelamatkan jenazah tersebut itu. Boleh. Yang kedua, Mengapa sholat jenazah penting dilaksanakan? Sebagai bagian dari haknya orang yang meninggal itu, Ibu. yang ketiga, siapa yang dimiliki saat untuk sholat jenazah? Mengikuti sholat jenazah kita harus khusyuk mengikuti sholat jenazah. Tepuk tangan untuk jenazah kita. Coba pakai ini, Nak. Nah, sudah paham ya terkait sholat istisqa, sholat gerhana dan juga sholat jenazah. Ibu harap terkait materi hari ini bisa dapat kalian pahami. Oke, untuk pembelajaran berikutnya yang mungkin waktu kita sudah habis, maka ibu akhiri dengan